Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron alaika ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak juga bersama kalian, mudah-mudahan selalu sehat selalu. Amin. Sebelum pembelajaran kita awali, mari kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Biridha'illah. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sudah siap untuk menerima materi hari ini? Tolong persiapkan buku catatan, alat tulis, dan keperluan lainnya. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita sampai ke bab 2, yaitu sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis di masa Nabi. Diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan sejarah pemeliharaan hadis. Kemudian yang kedua, sejarah kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan tahapan kodifikasi hadis. Dalam peta konsep atau gambar berikut, sejarah hadis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu di masa Nabi, kemudian yang kedua yaitu di masa sahabat, kemudian yang ketiga yaitu pada masa tabi'in, dan yang keempat yaitu pada masa kodifikasi atau pembukuan hadis. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan bahasan kita, yaitu hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok sentral, sosok panutan bagi umat Islam. Rasulullah dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kadangkala melalui perkataan atau aqwal, kemudian ada kalanya menyampaikan ajarannya melalui perbuatan atau af'al, atau juga melalui ketetapan atau takrir. Rasulullah merupakan sentral kehidupan keagamaan keduniawian. Rasulullah pada waktu itu di mata sahabat adalah idola yang paling sempurna, sehingga apapun yang dilakukan Rasul maka akan ditiru oleh para sahabat. Hadis di masa Rasulullah ini, masa Rasulullah maksud saya, perhatian para sahabat lebih terkonsentrasikan pada Al-Quran. Hadis pada saat itu secara umum tidak tercatat. Namun hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat. Tetapi ada sebagian sahabat yang menulis, atau hadis yang didapat dari Nabi itu ditulis oleh para sahabat. Kenapa kok sedikit sekali yang menulis? Karena Nabi pernah melarang menulis hadis tersebut. Beliau bersabda, la taktubu anni ghairul Qur'an, wa man kataba anni ghairul Qur'ani falyamhu. Rawahu Muslim. Janganlah menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Namun pada masa-masa berikutnya, Nabi juga pernah menyuruh para sahabat untuk menulis hadis, sebagaimana sabda beliau ketika Rafi' ibnu Hudayj berkata, aku bertanya kepada Rasulullah bahwa sungguhnya kami mendengarkan darimu segala sesuatu, kemudian kami menuliskannya. Kemudian Nabi bersabda, tulislah dan tidak ada masalah. Sejumlah sahabat Nabi telah menulis hadis Nabi. Di antaranya yaitu ada Abdullah bin Amr bin As,
dengan catatannya yang diberi nama As-Shadiqah. Kemudian Abdullah ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Catatan tulisan hadis yang ditulis oleh para sahabat pada waktu itu sifatnya adalah pribadi-pribadi dan memang untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bisa sebagai dokumen bahwa pada masa Nabi telah terjadi aktivitas penulisan hadis, juga dapat digunakan sebagai sarana periwayatan hadis secara tertulis, walaupun pada waktu itu jarang sekali dilakukan. Dengan demikian disimpulkan bahwasanya pada zaman Nabi ini hadis itu lebih banyak berlangsung secara hafalan daripada tulisan. Apa alasannya? Karena Nabi sendiri melarang para sahabat untuk menulis hadis tersebut, dikarenakan ada kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, bagaimana metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah ini? Ada beberapa metode penyampaian hadis yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu melalui majelis ilmu atau pengajian-pengajian. Rasulullah selalu menyediakan waktu untuk para sahabat untuk menyampaikan berbagai ajaran Islam. Sehingga pada waktu itu sahabat-sahabat pun selalu berusaha mengikuti majelis yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun kadangkala mereka bergiliran. Bahkan di antara sahabat ada yang secara sengaja membagi tugas untuk mendapatkan informasi yang berasalkan dari Nabi. Contohnya seperti Umar bin Khattab membagi tugas dengan tetangganya untuk mendapatkan hadis Nabi. Jikalau Umar berhalangan, maka kemudian tetangganya yang berangkat dan kemudian Umar menerima informasi dari tetangga tersebut ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa yang dialami Rasulullah sendiri. Di sini kadangkala Rasulullah ketika dalam perjalanan atau dalam suatu peristiwa, sahabat ikut menyertai, sehingga Rasulullah kemudian langsung apa yang dialami Rasul itu diberitakan atau disaksikan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah yaitu karena adanya pertanyaan dari sahabat. Banyak sekali hadis itu muncul karena pertanyaan dari sahabat. Seperti ketika sahabat hijrah atau ke negeri Habsyi, kemudian di tengah laut kehabisan bekal air minum tinggal sedikit, kemudian datanglah waktu sholat, sehingga akhirnya para sahabat memutuskan untuk berwudu dengan menggunakan air laut. Sesampainya ketika pulang lagi ke Mekah, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah boleh saya berwudu dengan menggunakan air laut?" Kemudian Nabi mengatakan, "Wa tahuru ma'u wa hillu maitatu." Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini adalah salah satu metode penyampaian hadis pada masa Nabi adalah karena adanya pertanyaan dari sahabat-sahabat. Kemudian yang keempat yaitu sahabat menyaksikan langsung. Di sini sahabat melihat secara langsung Rasulullah melakukan satu perbuatan. Di antaranya seperti apa? Seperti sahabat menyaksikan Rasulullah ketika sholat, ataupun ketika puasa, ataupun haji dan lain sebagainya. Kemudian metode yang lain yaitu ceramah atau pidato di depan umum. Contohnya seperti Rasulullah ketika khutbah pada haji wada dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu apa sebab-sebab perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Yang pertama yaitu karena perbedaan sering atau tidaknya kebersamaan dengan Rasulullah. Karena para sahabat disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, kadangkala maka hadis yang diterimanya akan semakin sedikit. Contoh, Abu Hurairah yang masuk Islamnya belakangan, justru malah hadis yang diterima dari Rasul begitu banyak, karena beliau hampir setiap waktu itu bersama dengan Rasulullah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya jarang sekali atau tidak begitu sering bersama dengan Rasulullah, sehingga hadis yang diterimanya pun sedikit. Kemudian yang kedua yaitu karena tingkat kemampuan tulis-menulis dan kecerdasan yang dimiliki oleh para sahabat. Karena pada waktu itu para sahabat tidak begitu banyak yang pandai menulis, dan juga kecerdasan yang dimiliki oleh para sahabat pun berbeda-beda, sehingga kadangkala hadis yang diterimanya pun ini juga bervariasi di antara sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan waktu masuk Islam. Orang yang masuk Islam lebih dulu tentunya akan menerima hadis lebih banyak dari Rasulullah. Sedangkan yang belakang atau yang terakhir mungkin itu akan menerima hadis lebih sedikit dibandingkan yang awal masuk. Selanjutnya yaitu kelompok sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah. Yang pertama yaitu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya yaitu seperti Khulafaur Rasyidin. Di antaranya yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian yang kedua yaitu yang selalu berada di samping Rasul dan bersungguh-sungguh menghafal hadis, seperti Abu Hurairah, atau mereka mencatatnya seperti Abdullah ibnu Amr ibnu As. Kemudian yang ketiga, karena sahabat yang memiliki usia yang panjang, seperti Anas bin Malik maupun Abdullah ibnu Abbas. Kemudian kelompok yang banyak menerima hadis yang keempat yaitu yang secara pribadi erat hubungannya dengan Nabi, seperti Aisyah maupun Ummu Salamah. Kita tahu bahwasanya Siti Aisyah termasuk 7 sahabat yang paling banyak menerima hadis, dan beliau di antara yang ke-7 tersebut, atau satu-satunya perempuan di kalangan sahabat yang paling banyak menerima hadis tersebut. Anak-anakku sekalian, kiranya cukup sekian apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mungkin kalian bisa mendiskusikan atau mencari lagi siapa sajakah kira-kira as-sabiqunal awwalun yang banyak menerima hadis dari Rasulullah, atau bisa menyebutkan siapakah 7 sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah. Mungkin itu saja tugas dari saya. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga ada guna manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.